Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Solana Baban dengan NPM 2309 10238. Saya dari program studi Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas dengan dosen pengampu Suster Yanti Fidarosa Naibahu. Saya akan membahas di sini tentang Alkitab. Check it out. Pengertian Alkitab. Alkitab berasal dari kata Yunani yaitu biblos yang artinya buku atau kitab, dan logos artinya uraian buah pikiran-pikiran pelajaran. Alkitab adalah firman Allah karena berasal dari Allah. Diucapkan ataupun tertulis dalam Keluaran 3 ayat 14, Markus 12 ayat 26, Kisah Para Rasul 4 ayat 31, 1 Tesalonika 2 ayat 13, dan Ibrani 4 ayat 12. Alkitab sendiri menyebut firman Allah sebagai tulisan dan kitab suci, atau firman Allah yang tertulis dalam Keluaran 32 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16, Lukas 24 ayat 27, dan Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Alkitab adalah dasar pedoman kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 11, Matius 4 ayat 8, Yohanes 15 ayat 3, 2 Timotius 3 ayat 11, dan 1 Petrus 2 ayat 1. Bagi umat Kristen, Alkitab adalah wibawa yang tertinggi menengahi iman dan cara hidup. Tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Firman yang diinspirasikan Allah tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dan menguntungkan. Inspirasi lebih dari kejeniusan, iluminasi, dan penyikapan manusia karena Allah lah yang memprakarsainya, napas Allah sendiri yang mengekspresikannya melalui kepribadian manusia. Sedikit pertanyaan, menurut kalian atau menurut Anda, Alkitab itu apa? Susunan Alkitab. Alkitab yang terdiri dari 66 kitab yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang pertama Perjanjian Lama 39. Perjanjian Lama berisi riwayat dan panggilan Allah kepada bangsa Yahudi dan nubuat tentang Mesias yang janjikan yang akan datang sebagai juru selamat dunia, atau ditulis sebelum Tuhan Yesus lahir. Bagian kedua yaitu Perjanjian Baru, terdiri dari 27 kitab. Perjanjian Baru berisi tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus dan bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan itu atau setelah Tuhan Yesus lahir. Ada 1189 pasal dan 929 di dalam Perjanjian Lama, dan ada 260 pasal di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisi 23.214 ayat. Perjanjian Baru berisi 7.959 ayat, atau keseluruhannya ada 31.173 ayat Alkitab. Berdasarkan isinya dan gaya penulisan Perjanjian Lama dikelompokkan menjadi 5 bagian utama, yaitu hukum, disebut Torah atau dalam bahasa Ibrani, atau Pentateuch dalam bahasa Yunani, artinya 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab-kitab sejarah yang 12 kitab, Yosua, Hakim-Hakim, Rut 1, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. Kitab-kitab puisi terdiri dari 5 kitab, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Nabi-nabi besar 5 kitab, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Nabi-nabi kecil terdiri dari 12 Alkitab, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Meleaki. Berdasarkan isinya dan gaya penulisannya, perjanjian dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kitab sejarah, ada 4 kitab, terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Surat-surat kiriman terdiri dari 21 kitab, yaitu Roma,
Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, 1 Petrus, 2 Petrus, Ibrani, Yakobus, dan Yudas. Waktu dan penulisan Alkitab. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, namun ada sebagian kecil yang ditulis dalam bahasa Aram seperti Esra 4-8, Daniel 2-7, dan Yeremia 10 ayat 11. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jangka waktu penulisan keseluruhan kitab-kitab dalam Alkitab diperlukan 1500 sampai 1600 tahun, mulai kira-kira tahun 1440 sebelum Masehi hingga tahun 95 Masehi. Allah memakai kira-kira 40 orang dalam penulisan kitab-kitab ini. Penulisan-penulisan ini berasal dari berbagai macam tingkat sosial dan berbagai latar belakang yang berbeda untuk menulis Alkitab. Di antara mereka terdapat raja, negarawan, gembala, dan lain-lain. Alkitab ditulis di atas bahan yang berbeda-beda, yaitu tanah liat, batu, papirus. Isi Alkitab. Walaupun Alkitab terdiri atas 66 kitab, ia hanya mempunyai satu pokok berita utama, yaitu hubungan antara Allah dan manusia. Perjanjian Lama memberitakan hal-hal yang akan terjadi ketika Tuhan datang ke dunia. Perjanjian Lama berisi nubuat tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian Yesus Kristus. Perjanjian Baru memberitakan apa yang telah terjadi ketika Ia datang ke dunia dan tinggal di dunia. Alkitab memberitahu kita tentang dunia dari permulaan zaman hingga waktu yang akan datang ketika ada langit baru dan bumi baru. Pengguna Alkitab. Allah memberikan Alkitab untuk semua orang. Alkitab bukanlah suatu buku yang hanya diperuntukkan bagi satu negara atau ras manusia. Perjanjian Lama pertama kali ditulis dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani. Dari situ diterjemahkan ke berbagai bahasa. Rencana Allah adalah Alkitab diperuntukkan bagi semua orang dan hal ini diperjelas dalam Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan, "Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Manfaat mempelajari Alkitab. Firman Tuhan membangkitkan iman yang sumber segala ketaatan. Jadi iman itu dari pendengaran dan pendengaran itu melalui firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Rasul Paulus berkata mengenai dirinya sendiri bahwa dia hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita semua masuk ke dalam keselamatan oleh karena kasih karunia melalui iman. Efesus 2 ayat 8-9. Dan menurut Paulus, karena sudah menerima Kristus, hendaklah hidup di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6-7. Bulannya, indahnya firman Tuhan sebagian oleh karena konsistennya, meskipun ditulis oleh begitu banyak penulis yang berbeda selama lebih dari satu periode waktu. Sejarah meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Urutan peristiwa yang diuraikan di bawah ini menunjukkan suatu pergerakan yang sangat menakjubkan, mulai dari penciptaan dan kemudian berakhirnya sejarah umat manusia. Dengan melihat peristiwa-peristiwa besar ini, kita dapat mentelusuri dengan lebih jelas mulai dari pendahuluan dan kesimpulan dari sejarah yang menakjubkan ini. Kita juga bisa mendapatkan wawasan yang lebih jelas terhadap suatu pertanyaan yang selama berabad-abad dipertanyakan oleh para filsuf. Mengapa kita berada di sini? Ikhtisar berikut dirancang sebagaimana adanya sebuah ikhtisar. Kita akan menghabiskan sisa hidup kita mengisi rinciannya. Sekarang, mari kita belajar peristiwa-peristiwa sejarah besar yang telah Allah hadirkan di hadapan kita. Kemudian di dalam pelajaran ini, kita akan melihat sebuah ikhtisar yang bagus sekali mengenai rencana Allah yang sangat konsisten. Sebelum penutupan, mari kita menjerat jenuh.
A few moments later.